Hati-hati memilih jurusan di SNPMB tahun 2024 agar teman-teman tidak salah jurusan. Simak strategi ini. Sebentar lagi akan dibuka seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB tahun 2024. Ada 3 tahapan seleksi yang bisa teman-teman ikuti nanti, mulai dari SNBP, yaitu seleksi berdasarkan prestasi. Yang kedua adalah UTBK SNBT, yaitu seleksi berdasarkan tes. Dan yang ketiga adalah ujian mandiri di masing-masing PTN. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana strategi pemilihan jurusan di SNPMB 2024 agar teman-teman tidak sampai merasa salah jurusan. Bagaimana strateginya? Mari kita bahas. Yang pertama kita akan bahas mengenai aturan pemilihan jurusan di SNPMB tahun 2024, teman-teman. Di mana ada 4 buah poin yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama, tidak jauh beda dengan tahun 2023 kemarin bahwa teman-teman bisa memilih 2 prodi maksimal di 1 maupun 2 PTN berbeda. Dengan catatan, apabila memilih 2 prodi, salah satunya harus berada di PTN yang memiliki provinsi sama dengan sekolah asal baik dari SMA maupun SMK teman-teman semua. Kemudian, jika memilih 1 prodi, teman-teman bisa memilih di seluruh PTN yang ada di Indonesia. Tetapi ada beberapa poin yang menjadi pembeda dari seleksi SNBP tahun kemarin. Yaitu ketika teman-teman dinyatakan lolos SNBP, maka teman-teman tidak akan bisa mendaftar UTBK SNBT. Selain itu, teman-teman tidak bisa mendaftar mandiri di semua PTN yang ada di Indonesia. Ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos di SNBP, suka tidak suka, senang tidak senang, itulah rezeki teman-teman. Jadi teman-teman jangan menolak rezeki ketika lolos SNBP. Karena ribuan siswa, ribuan teman-teman semua itu ingin bisa lolos di universitas atau di jurusan yang teman-teman pilih. Nah, selanjutnya kita akan lihat strategi pemilihan jurusan di SNBP tahun 2024. Kita ambil contoh di sini Budi berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Maka ada 3 strategi pemilihan. Yang pertama adalah Budi bisa memilih 2 prodi di 1 PTN yang sama. Misalnya S1 Kedokteran Universitas Diponegoro, pilihan 2, S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Jadi, Budi itu bisa memilih 2 prodi di PTN yang sama. Tetapi, ketika memilih 2 prodi di PTN yang sama, harus diperhatikan bahwa pilihan pertama itu tingkat persaingannya itu lebih ketat dibandingkan dengan pilihan kedua. Karena ketika pilihan pertama itu tingkat persaingannya lebih ketat, ketika memang teman-teman tidak bisa atau gugur di pilihan pertama, maka nanti bisa diseleksi di pilihan yang kedua. Jadi pilihan pertama itu harus pilihan yang merupakan jurusan yang lebih ketat atau dikatakan memiliki passing grade lebih tinggi dibandingkan dengan pilihan yang kedua. Selanjutnya adalah 2 prodi 2 PTN. Bisa di misalnya S1 Tekpang UGM. Pilihan kedua di S1 Agribisnis Unsud. Nah, ini kan salah satunya itu harus berada di provinsi yang sama, Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, di Provinsi Jawa Tengah. Dan satunya Universitas Gadjah Mada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Atau yang ketiga adalah 1 prodi, 1 PTN saja. Bisa, teman-teman. Misalnya S1 Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dari 3 strategi ini, manakah strategi yang baik atau strategi yang memiliki peluang tinggi? Jawabannya, karena ini SNBP, itu dikembalikan dengan strategi teman-teman dalam memilih jurusan. Karena faktor lolos atau tidaknya di SNBP itu bukan hanya dari teman-teman menempatkan jurusan di pilihan pertama, pilihan kedua, tetapi faktor lain juga banyak. Misalnya seperti track record sekolah, track record alumni, nilai rapor teman-teman,
Apalagi jika ditambah dengan adanya sertifikat atau prestasi pendukung, itu bisa menambah nilai ketika seleksi SNBP ini. Dengan catatan tadi urutan pilihan itu menyatakan prioritas. Jadi pilihan pertama itu pilihan yang lebih ketat daripada pilihan yang nomor 2. Selanjutnya kita masuk kepada UTBK SNBT tahun 2024. Apa saja perbedaannya dari tahun kemarin? Sekarang UTBK itu bisa memilih maksimal 4 prodi, teman-teman. Luar biasa. Jadi 4 prodi ini gabungan ya dari PTN akademik maupun PTN vokasi. Atau juga PTKIN dengan catatan tadi 2 sarjana, 2 prodi sarjana, kemudian 2 prodi diploma, baik diploma 4 maupun diploma 3 salah satunya. Kemudian catatan selanjutnya adalah ketika lolos UTBK, sudah daftar ulang, teman-teman tidak bisa mendaftar mandiri. Nah, hati-hati ketika selesai daftar ulang. Karena teman-teman tidak bisa mendaftar mandiri di PTN manapun. Oke, langsung saja kita lihat pola pilihan jurusan. Yang pertama adalah 1 prodi. Teman-teman bisa pilih misal S1 kedokteran UGM, bisa. Kemudian yang kedua misalnya 2 prodi, S1 kedokteran UGM dan juga S1 kimia UGM, bisa. Nah, yang sekarang ada 3 prodi. 3 prodi ini teman-teman harus memilih 2 sarjana ya, dan ditambah dengan 2 sarjana ditambah dengan 1 diploma. Bisa diploma 4 maupun diploma 3, atau teman-teman bisa memilih 2 diploma ditambah dengan 1 sarjana. Misalnya di sini adalah S1 kedokteran Universitas Gadjah Mada, S1 kimia Universitas Gadjah Mada, dan ada D4 penyuluhan dan komunikasi pertanian UGM. Jadi bisa 2 sarjana, 1 diploma. Dan sekarang ada 4 prodi, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah sarjana, yaitu S1 kedokteran UGM, bisa juga dengan S1 kimia UGM, kemudian ada D4 akuntansi sektor publik Universitas Gadjah Mada, bisa. Dan yang terakhir, ketika memilih 4 prodi, salah satunya itu harus adalah D3 atau diploma 3, itu ketika teman-teman memilih 4 prodi. Nah, mana sih pilihan prodi yang bisa teman-teman pilih atau strategi yang bisa teman-teman lakukan dari pilihan prodi di SNBT ini? Jadi kalau saran saya, teman-teman itu bisa memilih di 3 prodi, 2 sarjana, 1 diploma. Itu sudah merupakan pilihan yang tepat, atau 2 diploma, 1 sarjana. Jika memang teman-teman itu menghindari pilihan di D3 atau diploma 3. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.